pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, kalian sudah pernah belajar bentuk aljabar kan? Ya. Nah, ada variabel, betul? Ya. Menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, oke, pada pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai, saya mau menunjukkan satu video dulu. Ya, Anju mempunyai dua saudara, Amin dan Abbas. Anju adalah yang tertua, ya. Kemudian ibunya itu mempunyai pekerjaan yang sangat berat. Nah, kemudian ibunya menyuruh anak-anaknya untuk melakukan pekerjaan. Nah, di dekat rumahnya itu ada kebun mangga. Suatu malam terjadi badai, sehingga ibunya berpikiran bahwa mangga-mangganya pasti akan banyak yang jatuh. Ya. Nah, kemudian di pagi harinya ibunya membangunkan anak-anaknya, tetapi anak-anaknya dengan suram hati pergi disuruh ibunya untuk ke kebun mangga. Nah, sesampainya di kebun mangga, ternyata mereka senang karena mangganya mateng-mateng. Ya, kemudian dimakan. Nah, setelah itu si kakak itu mengumpulkan mangga-mangganya, sedangkan adik-adiknya malah lari-larian, main-main. Nah, kemudian saat sudah tiba senja, ternyata mangganya sudah habis diambil oleh kakaknya, dan di situ juga ada orang-orang lain yang mengambil mangga-mangga. Nah, padahal tadi disuruh ibunya untuk mengumpulkan mangga semua anak itu. Nah, tetapi karena baik hatinya seorang kakak, ya, dia membagikan mangga yang sudah diambil oleh si kakak kepada adik-adiknya. Nah, Anju, si kakak itu sudah mengumpulkan 164 mangga, ya. Kemudian dibagikan ke adik-adiknya dengan jumlah yang berbeda-beda, nggak tahu jumlahnya berapa. Nah, kemudian saat perjalanan pulang, Anju mengambil 8 mangga lagi dari pohon mangga. Kemudian Hamid memakan mangga, 4 mangga. Sedangkan yang Abbas, dia tidak tahu kalau kantongnya itu robek dan jatuh separuh dari mangganya. Kemudian sampainya di rumah, dihitung lagi, ternyata di setiap kantongnya Anju, Abbas, dan Hamid itu jumlahnya sama. Nah, jumlahnya sama, tiba-tiba jumlahnya sama. Nah, bagaimana kalian bisa menghitung berapa jumlah mangga sebelum mereka pulang? Ya kan? Sebelum mangganya itu jatuh, sebelum si Anjunya ngambil mangga lagi, sebelum mangganya dimakan, itu jumlahnya berapa? Nah, kira-kira bisa nggak kalian hitung itu? Bisa? Nah, dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, kita bisa menghitung berapa jumlah mangga sebelum 3 bersaudara itu pulang. Ya. Dengan materi yang akan kita pelajari. Apa materi yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu adalah persamaan linear satu variabel yang berfokus pada, nah, yang pertama, menentukan ciri-ciri kalimat terbuka matematika. Nah, ada istilah kalimat terbuka matematika. Kemudian ada juga menentukan bentuk persamaan yang merupakan PLSP atau persamaan linear satu variabel. Jadi bentuk persamaan yang merupakan persamaan linear satu variabel itu yang mana? Kemudian memodelkan masalah ke dalam bentuk PLSP. Nah, kemarin kalau di pertemuan sebelumnya kan kalian sudah belajar memodelkan bentuk aljabar. Pernah ya? Yang umur itu ya? Nah, kemudian juga kita hari ini akan coba menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Oke? Nah, kemudian untuk pembelajaran hari ini
untuk mencapai semua tujuan pembelajaran kita akan belajar secara berkelompok berpasangan, ya, berpasangan dengan teman sebangku. Nah, oleh karena itu nanti yang duduknya sendirian nanti kita akan pindah biar bisa mendapatkan pasangan. Ya, yang akan kita pelajari pada ini kalimat terbuka matematika. Ya, nah ini mungkin istilah baru bagi kalian, kalimat terbuka matematika. Nah, nanti seperti apa kalian akan pelajari bersama. Kemudian yang kedua bersama linear satu variabel. Nah, ini sudah kalian kenal juga bersama linear satu variabel. Dan yang ketiga menyelesaikan masalah. Nah, di sini kita menerapkan bersama linear satu variabel untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, apa saja yang akan kita lakukan atau kita siapkan untuk mencapai semua tujuan kita ini? Yang pertama sudah saya sampaikan tadi, kita berkelompok, berpasangan. Kemudian juga akan saya bagikan LKPD kepada masing-masing kelompok, ya, lembar kerja serta diri. Kemudian kalian juga akan membutuhkan HP, ya, jadi silakan disiapkan HP-nya. Silakan dibuka Google Classroom. Di situ nanti akan saya tunjukkan, saya jelaskan ada tugas kelompok dan Google Form. Oke, sekarang kita bentuk dulu kelompoknya. Di sini sudah berpasangan dua-dua kan? Ada yang belum? Oke, Valeri ya belum? Kesian juga belum? Oke, Valeri belum satu sekian saja. Sambil saya bagikan LKPD-nya, ini hanya satu kelompok saja. Sudah dapat semuanya? Sudah? Oke. Sekarang coba mengakan dulu, perhatikan dulu ya semuanya. Di situ ada bentuk petunjuk pengerjaan LKPD, ya. Bentuk kelompok berpasangan dengan teman sebangku sudah kita lakukan. Tulislah nama anggota kelompok pada tempat yang telah disediakan. Ya, nanti silakan ditulis nama anggota kelompoknya. Kemudian bersama kelompok bacalah dengan teliti petunjuk dan pertanyaan pada setiap nomor soal dari tugas kelompok yang terdapat pada Google Classroom. Nah, silakan juga dibuka Google Classroom-nya kelas 7B matematika. Di situ sudah saya upload tugas kelompoknya. Sudah dibuka dan sudah menemukan? Sudah ya? Oke. Nah, silakan nanti kalian buka pada tugas kelompok itu. Di dalam tugas kelompok itu ada 3 tugas. Ada tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Ya, tugas 1 silakan dibaca dan diamati. Kemudian jawabannya silakan dituliskan di kolom jawaban tugas 1 di sini. Jelas? Ya, jawabannya. Ya. Oke. Nah, oke. Sudah jelas? Kemudian kalau sudah bisa langsung ke tugas 2. Nah, sama seperti tugas 1, baca dan amati, kemudian dijawab di kolom jawaban tugas 2. Ya. Nah, begitu juga untuk yang tugas 3. Jelas? Adakah yang mau bertanya? Silakan angkat tangan dulu. Tidak ada? Jika tidak ada yang ditanyakan, silakan bekerja berkelompok secara berpasangan. Ya, that's it.
menganalisis hasil kerja saya bersama Samuel dalam soal matematika yang sudah diberikan dari Pak Wisnu. Oke, jawaban dari tugas pertama adalah A, B, C, dan E. Karena setelah kita teliti juga, soal yang jawabannya benar adalah D. Demikian soalnya, yaitu 21 ditambah 3 sama dengan 30 dikurangi 6. Dari soal tersebut, ruas kiri dan kanan memiliki nilai yang sama, yakni 24. Ciri-cirinya adalah pertanyaan dengan jawabannya terbukti benar. Itu tugas 1 ya. Untuk jawaban tugas 2, kami menemukan A, D, dan E. Ciri variabel hanya beda 1 jenis dan berkelompok. Oke, jawaban dari soal yang ketiga adalah umur Zena adalah 19 dan umur Ana adalah 14. Mengapa? Karena di sini kita memilih umur Ana disamakan dengan satu variabel yaitu X. Jadi umur Zena adalah X ditambah 5 karena umur Zena itu 5 tahun lebih tua dari umur Ana. Di sini kami sudah memodelkannya dan kami menemukan jawaban bahwa X itu 14. Jadi umur Ana adalah 14 dan umur Zena adalah 14 ditambah 5 yakni 19. Terima kasih. Ciri-ciri dari persamaan satu variabel adalah umurnya variabel sama. Jawaban soal tugas nomor 2. 1. Ana sama dengan variabelnya saya pilih A. 2. Zena itu sama dengan A tambah 5. 3. A tambah 2 sama dengan 3. A tambah kurung A tambah 5 kurung sama dengan 3. 2A tambah 5 sama dengan 3. 2A sama dengan 3 kurang 5. 2A sama dengan 28. A sama dengan 28 bagi 2. A nya adalah 14. Nomor 4. Untuk A adalah 14. Untuk Zena adalah berapa tadi? Ya, 33 kurang 14 atau 14 tambah 5. Jadi hasilnya adalah 12. Oke, tepuk tangan dulu. Selamat pagi teman-teman. Guru kelas 1 sekarang kami akan menjelaskan hasil lembar kerja kelas kamu. Jawaban suka 1. Dari beberapa pilihan berikut ini yang menggunakan kalimat suka. Jawaban kami adalah B, D, dan E. Ciri-ciri menurut kami adalah memiliki variabel dan bersifat berinstansi. Jawaban tugas 2 kami adalah mana sajakah yang merupakan bias satu variabel? Jawaban kami adalah A, D, dan E. Ciri-cirinya menurut kami angka dengan variabel yang dijumlahkan dikurangi, dibagi atau dikali. Untuk jawaban soal nomor tugas 3 menurut kami umur Zena sama dengan X tambah 5, Ana sama dengan X. Zena sama dengan 14 tambah 5, X sama dengan 14. Zena sama dengan 14 tambah 5 sama dengan 19. Ana sama dengan 14. Jadi ketika keduanya dijumlah sama dengan 23 tahun. Jadi sekian dari jawaban lembaga kerja kami. Terima kasih. Nah, jadi apa yang sudah kalian kerjakan secara berpasangan, nah itu adalah untuk mencapai tujuan belajar kita, yaitu menentukan kalimat terbuka itu seperti apa, persamaan linear satu variabel itu seperti apa, kemudian yang terakhir menyelesaikan masalah. Nah, dari beberapa kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya, nah kita tahu ada beberapa perbedaan, ya. Jadi dari kelompoknya Nathan dan Samuel, tugas pertama berbeda dengan kelompoknya Jonathan, juga berbeda dengan kelompoknya Richard dan Trevor. Nah,
selama kalian berdiskusi tadi sudah cukup baik ya. Tadi kalau tidak mengerti atau tidak tahu dengan apa yang ditanyakan atau kurang memahami, kalian boleh bertanya kepada saya. Kalian tadi sudah berdiskusi dengan teman sebangku. Nah, kemudian sekarang kita akan coba menyimpulkan, kita akan bahas bersama-sama apa yang merupakan kalimat terbuka, kemudian apa yang merupakan persamaan nilai satu variabel, kemudian bagaimana menyelesaikan masalah yang diberikan di lembar kerja. Oke, yang pertama, ciri kalimat terbuka. Di situ kalian kan ada diberikan contoh, beberapa contoh. Ya, ada 4 contoh ya. Ada yang merupakan kalimat terbuka, ada yang bukan. Nah, dari contoh tersebut sebenarnya kalian sudah bisa menebak atau mengira-ngira ciri dari kalimat terbuka itu apa. Nah, ciri dari kalimat terbuka itu memiliki variabel pada persamaannya atau memuat variabel pada persamaannya. Nah, silakan bisa dilihat lagi di contoh yang ada di Google Classroom. Ya, yang merupakan kalimat terbuka di situ pasti punya variabel. Ya, nah, sedangkan yang tidak punya variabel itu adalah kalimat tertutup. Sehingga untuk jawaban pilihan dari pertanyaan yang kedua, ya, ada 5 pilihan. Nah, yang merupakan kalimat terbuka itu adalah yang B, C, dan E. Karena dari 3 pilihan itu masing-masing memuat variabel, ada X-nya. Sedangkan untuk pilihan yang A dan D itu tidak memuat variabel. Ya. Oke, sudah satunya ada yang mau bertanya? Nah, sudah jelas ya kalimat terbuka itu seperti apa. Kemudian yang kedua, persamaan linear satu variabel. Di situ juga sudah diberikan beberapa contoh persamaan linear satu variabel. Dari contoh pertama, contoh kedua, contoh ketiga, contoh keempat, ada 4 juga. Ada yang bukan, ada yang merupakan persamaan linear satu variabel. Nah, dari contoh yang diberikan, kalian juga bisa mengamati kemudian mengira-ngira cirinya apa. Nah, yang pertama, cirinya persamaan linear satu variabel itu memuat tepat satu variabel. Ya, dari namanya saja sudah persamaan linear satu variabel. Jadi hanya ada satu variabel saja. Dari contoh juga sudah diberikan. Ketika ada 2 variabel X dan Y, itu bukan persamaan linear satu variabel. Kemudian yang kedua, variabelnya berpangkat 1. Itu yang dinamakan linear, variabelnya berpangkat 1. Di contoh itu ada yang berpangkat 2. Meskipun variabelnya X saja, tapi berpangkat 2. Apakah itu persamaan linear satu variabel? Bukan. Ya, di contohnya sudah diberikan. Nah, itu merupakan ciri persamaan linear satu variabel. Kemudian pertanyaan yang kedua, jadi yang merupakan persamaan linear satu variabel itu adalah A, B, dan E. Yang masing-masing memuat tepat satu variabel saja, yaitu variabel X, dan kemudian variabelnya berpangkat 1. Ya, variabelnya berpangkat 1. Untuk tugas yang kedua ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah jelas? Ya, persamaan linear satu variabel itu cirinya. Nah, kemudian kita masuk ke tugas 3. Di situ sudah ada petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, memisalkan atau memilih suatu variabel. Ya, kemudian misalkan umur anak sama dengan variabel yang dipilih. Nah, jadi kita misalkan umur anak itu adalah sama dengan X. Ya, kita misalkan umur anak sama dengan X.
Nah, yang kedua, kita membuat hubungan antara umur Zena dan umur Ana dalam bentuk matematika. Karena Zena itu lebih tua berapa tahun? 5 tahun. Jadi bisa kita tuliskan umur Zena itu sama dengan umur Ana ditambah 5. Ya, karena Zena itu 5 tahun lebih tua dari Ana. Nah, dengan mengganti umur Ana dengan variabel X, ya, kita ganti umur Ana itu pakai variabel yang sudah kita pilih tadi. Kita ganti dengan X, sehingga umur Zena bisa kita nyatakan sebagai X ditambah 5. Nah, kemudian untuk petunjuk yang berikutnya, kita jumlahkan umur Ana dan umur Zena. Kita jumlahkan umur Ana dan umur Zena. Berapa kalau dijumlahkan? X tambah 5 tambah X? Iya. Ya, umur Ana ditambah umur Zena itu sama dengan 33. Kita ganti lagi, umur Ananya diganti dengan X, umur Zena yang diganti dengan X tambah 5. Ya, dengan cara menyederhanakan bentuk aljabar seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, X ditambah X tambah 5 itu bisa disederhanakan menjadi 2X ditambah 5. Nah, dengan menyelesaikan persamaan linear satu variabel yang sudah kita pelajari juga, bisa kita peroleh penyelesaiannya ya. Ya. Nah, kita pindahkan ruas, kemudian kita bagi dengan 2, sehingga diperoleh X-nya sama. X-nya tadi itu umur siapa? Umur Ana. Jadi umur Ana adalah 14 tahun. Kalau begitu umur Zena bisa diperoleh dari X ditambah 5 dengan X-nya 14 tahun. Atau dari jawabannya Jonathan tadi dengan cara 33 dikurangi umurnya Ana 14. Ya, itu bisa sama-sama 14. Ya, ini tidak harus X ditambah 5. Untuk tugas 3, adakah yang mau bertanya? Tidak ada. Nah, kalian sudah berproses secara berkelompok, secara berpasangan. Kita beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, nah juga untuk beristimewa kepada kelompok yang sudah berani mempresentasikan hasil pekerjaannya dengan tugas yang diberikan. Nah, kepada Nathan dan Samuel juga kemudian Indonesia dan juga semuanya juga sudah bekerja dengan baik, ya, sudah berusaha dengan sebaik mungkin, sudah berdiskusi dengan baik bersama kelompoknya masing-masing. Oke, nah LKPD-nya silakan bisa dikumpulkan terlebih dahulu. Kita tadi sudah mempelajari 3 hal ya. Kita sudah belajar bersama-sama tentang 3 hal, yaitu yang pertama apa? Dari tugas 1 tadi kalimat terbuka. Ya, tadi sudah ada cirinya juga. Apa cirinya? Saya masih ingat? Ayo, kita sudah lupa. Kalimat terbuka. Tadi kita sudah belajar juga untuk persamaan linear satu variabel. Apa tadi cirinya persamaan linear satu variabel? Memiliki satu variabel saja dan berpangkat 1. Nah, selain apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, ya, kita juga sudah menerapkan nilai-nilai positif di dalam kelas. Kira-kira apa nilai-nilai positif yang sudah kita pelajari dalam kelas?
kalian sudah bisa menyelesaikannya. Ya, jadi nilai-nilai yang kita bangun pada pembelajaran ini selain kerjasama, gotong royong, kompak, juga ada nilai mandiri. Ya, gitu ya. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bersama tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Ya, pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi silakan bisa mulai dari terlebih dahulu apa itu pertidaksamaan linear variabel secara mandiri juga. Jika nanti waktu pertemuan berikutnya kita sudah siap untuk belajar. Oke, saya.